Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat YouTube sekalian yang selalu dalam lindungan Allah, alhamdulillah senang sekali kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu kembali di hari ini tanggal 5 April ya. 5 April 2020 dengan saya Ustadz Fadri. Eh, kita akan pagi ini membahas tentang kisah Bani Israel yang pernah di lockdown oleh Allah selama 40 tahun yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-58 dan 59. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah orang-orang yang nanti bersamanya di dalam surganya Allah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat YouTube sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengupload ya satu kisah yang luar biasa di dalam Al-Quran agar bisa menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Betapa kita adalah orang-orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 58. Baik sahabat YouTube sekalian, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ayat ke-58 surah Al-Baqarah. Wa in qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Shadaqallahul azim. Nah, bagaimana kisahnya? Dan ketika qulna kami berkata, kami di sini Allah berkata, udkhulu kalian masuklah. Jadi Allah itu berkata kepada Bani Israel, ya kepada Nabi Musa dan kaumnya, kalian masuklah hadhihi ini qaryah negeri, yaitu negeri Baitul Maqdis. Famaka kulu kalian makanlah. Allah berjanji, kalau kalian berani masuk ke dalam Baitul Maqdis, maka kalian akan bisa memakan. Kalian makanlah minha darinya, yaitu dari Baitul Maqdis, dari dalam Baitul Maqdis. Haitsu di mana saja syi'tum kalian menghendaki rogo dan sepuasnya. Bisa makan di mana saja kalian menghendaki sepuasnya. Ini janji Allah. Nah, karena di dalam Baitul Maqdis itu terdapat satu suku Amalikoh. Jadi suku ini yang kita kenal dengan Jabarin, orang-orang raksasa. Nah, di dalam itu ada orang-orang raksasa yang sudah tinggal di sana, bukan negeri yang kosong lagi setelah ditinggal Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata ada orang-orang suku Amalikoh. Maka Allah kemudian memberikan 3 cara agar bisa selamat masuk ke dalam Baitul Maqdis. Yang pertama adalah, wadan udkhulu kalian masuklah baba gerbang. Mereka disuruh masuk melalui gerbang utama, sahabat YouTube sekalian. Disuruh masuk ke sana, sujadan bersujud, wadan qulu kalian katakanlah, hittatun bebaskan. Mereka disuruh berkata, bebaskan, bebaskan. Nah, jadi masuklah gerbang utama sambil bersujud dan disuruh mengatakan bebaskan. Nah, ini adalah cara masuk ya, 3 cara masuk yang diberikan Allah agar nanti bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis dengan aman dan selamat. Naghfir kami mengampuni lakum bagi kalian. Kalau mereka mau melakukan 3 hal ini, melalui gerbang utama sambil bersujud dan sambil hittatun bebaskan, naghfir kami mengampuni lakum bagi kalian khotoya kesalahan-kesalahankum kalian. Dan seakan nazidu kami menambahkan muksinin orang-orang yang berbuat baik. Allah akan mengampuni kesalahan orang-orang Bani Israel dan akan menambahkan kepada mereka orang-orang yang berbuat baik. Ini janji Allah.
Namun apa yang terjadi sehingga mereka kemudian di lockdown oleh Allah? Ternyata famaka badala mengganti. Siapa yang mengganti? Alladzina, orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Orang-orang dolim dari Bani Israel itu mengganti. Ketika diajak oleh Nabi Musa masuk ke sana untuk berperang melawan Jalut-Jalut, ya, melawan Jabarin-Jabarin tadi itu, ternyata mereka tidak mau. Musa, kamu pergilah bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini saja. Itu jawaban mereka. Justru mereka mengganti kaulan perkataan goiro, bukan alladzi yang telah dikatakan lagu bagi mereka. Mereka disuruh berkata hitotun, tapi justru diganti dengan hintotun, ditambahin nun di sini. Jadi hintotun artinya adalah gandum. Minta gandum, diganti seperti itu. Yang tadinya disuruh sambil bersujud justru sambil ngesot. Ya, dalam tafsirnya begitu. Kita bisa membacanya di Ibnu Katsir. Disuruh lewat al-baba, gerbang, pintu utama, pintu depan. Justru mereka lewat pintu samping yang sepi sambil ngesot, sambil mengatakan hintotun seperti pengemis. Ya, mereka tetap kepengen masuk ke Baitul Maqdis tapi takut akhirnya dirubah dengan cara yang tidak disukai oleh Allah tadi itu. Akhirnya Allah marah, maka angzalna, kami menurunkan ala atas alladzina, orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Kami di sini adalah Allah. Allah menurunkan atas orang dolim rijzan, siksa, min, dari sama langit, di dengan apa yang kanu mereka adalah yafsukun, mereka fasik. Ya, sahabat YouTube sekalian, inilah yang terjadi kala itu. Sehingga akhirnya 40 tahun mereka dikurung oleh Allah. Rijzan minas sama. Rijzan itu adalah siksa minas sama, dari langit. Langit yang tadinya setinggi sekarang diturunkan oleh Allah hanya sebenggala saja, dekat sekali. Apa yang terjadi kemudian? 40 tahun mereka tidak melihat matahari, tidak melihat bintang, tidak melihat bulan. Sekilas aman saja, sekilas biasa saja. Kemudian selama itu mereka nggak bisa lagi tahu mana siang, mana malam, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Benar-benar mereka dalam keadaan siksa Allah. Mereka tidak mengalami sakit, tapi lama-kelamaan mereka mengalami kebingungan yang luar biasa. Mereka mengalami isolasi, ya, lockdown. Hanya bisa tinggal di situ, di padang pasir saja, berputar-putar di situ, nggak bisa kemana-mana. Maka kita hari ini juga diuji oleh Allah. Ada satu musuh yang nggak bisa kita lihat, tapi kita yakin ada itu, yang kita kenal dengan virus corona. Sehingga memaksa kita untuk meninggalkan masjid kita sholat berjamaah di rumah masing-masing. Ya, kemudian kita yang biasanya berkegiatan di masjid-masjid kita, hari ini di rumah saja. Kita benar-benar diisolasi, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, mengaji dari rumah. Maka ini adalah menjadi hikmah untuk kita. Dulu kaumnya Nabi Musa di lockdown oleh Allah, langit diturunkan sehingga mereka nggak bisa kemana-mana karena nggak tahu arah lagi. Di bawah pemandangan yang sama, padang pasir, di luar, di atas adalah langit yang sama. Temaram suasana kala itu, persis kayak di film Harry Potter. Ya, temaram sekali. Mereka nggak tahu lagi kapan siang, kapan malam, hari ini tanggal berapa. Mereka nggak tahu lagi karena mereka diisolasi, di lockdown oleh Allah di padang pasir yang namanya padang tik. Kita hari ini di lockdown oleh Allah di rumah kita. Maka mari kita koreksi diri kita. Orang-orang Bani Israel di lockdown oleh Allah karena mereka mengganti perintah Allah. Mereka disuruh masuk gerbang utama, mereka disuruh bersujud, mereka disuruh menyampaikan hitotun, tapi justru mereka adalah orang-orang yang mengganti itu semuanya. Maka kita adalah orang yang hari ini menjadi khalifah fil ard, umatnya Rasulullah. Kita luruskan iman kita luruskan akidah kita luruskan amal soleh kita. Harus kita sesuaikan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri, agar kita adalah orang yang segera dilepaskan dari suasana seperti ini dan kita bisa keluar lagi dari rumah kita dengan tenang tanpa rasa curiga kepada siapapun. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.